Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membaca surat Al-Baqarah ayat 86 sampai dengan ayat 89, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Ulaika utawi eka man yaf'alu dzalika. Ulaika utawi eka man yaf'alu dzalika, yaitu orang-orang yang iman sebagian kitab, kufur sebagian yang lain. Jadi enggak iman sepenuhnya. Kitab Taurat dipilih-pilih yang cocok dengan selera diimani, yang berseberangan dengan selera dikufuri. Nah, mereka itu alladzina iku wong akeh. Alladzina iku wong akeh istarawu kang padha tuku sapa alladzina al hayatad dunya ing urip ing dalem donya. Dituku bil akhirah kelawan akhirat. Artinya apa? Mereka itu hanya milih kehidupan di dunia. Akhiratnya dilepas, dijual, digunakan untuk membeli kehidupan di dunia. Yang penting di dunia ini sukses, bahagia, senang, berhasil. Nah, urusan akhirat diabaikan. Namanya membeli dunia, kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Ini orang-orang yang mengimani sebagian kitab dan mengufuri sebagian yang lain. Itu baik orang Yahud maupun lainnya. Namanya mayyaf alman, itu artinya umum, siapa saja. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Maka orang-orang yang milih kehidupan di dunia saja, enggak memperhatikan halal haram, yang penting sukses sehingga menghalalkan segala macam cara. Sok di akhirat fala yukhaffafu, mongko ora dientengake, anhum saking ulaika. Fala yukhaffafu mongko ora dientengno anhum saking ulaika, atau saking alladzina boleh al-adzabu apa siksa. Mereka di akhirat nanti enggak diringankan itu siksanya. Semakin berat
dikisahkan dalam satu ayat yang lain, setiap kali itu hancur kulitnya, tulangnya, diutuhkan kembali. Kemudian disiksa lagi, begitu terus menerus. Fala yukhaffafu anhumul adzab walahum yungsarun. Walahum lan ora utawi alladzina atau ulaika la yungsarun iku ora ditulungi sapa alladzina sokna akhirat, enggak ditulung sama sekali. Bahkan dikatakan waqila lahum hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh siksa yang dulu kalian bohongkan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita iman harus utuh, iman sepenuhnya. Jangan iman sebagian mengkufuri sebagian. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Walaqad ataina lan yakti temen-temen wis paring sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa Alkitab ing kitab, yaitu kitab Taurat. Sungguh telah saya kasih Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat. Wa qafaina lan nusuli, wa qafaina lan was nusuli sapa ingsun Allah, artinya menindaklanjuti, mendatangkan rasul-rasul yang lain. Mimbadihi saking sakwuse Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ini purna tugasnya, kemudian pulang ke rahmatillah, karena semua kita ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini setelah Nabi Musa ditarik kembali oleh Allah, Allah mendatangkan rasul-rasul yang lain. Ini namanya waqafaina. Birrusuli kelawan pira-pira utusan. Jadi setelah Nabi Musa ini selesai tugasnya, pulang ke rahmatillah, Allah mendatangkan banyak rasul-rasul yang lain, utusan-utusan yang lain, untuk menindaklanjuti ini memberikan bimbingan, pengarahan-pengarahan kepada umat, supaya umat manusia ini enggak sesat gitu loh. Maka Allah mendatangkan para rasulnya. Wa ataina lan kusparing sapa ingsun Allah Isa bin Maryam ing Isa kang dadi putra jalere Dewi Maryam. Ini Nabi Isa ini juga utusan Allah, Rasulullah gitu loh, bukan Tuhan. Nah, ini Nabi Isa ibnu Maryam juga diberi, didatangi oleh Allah, artinya diberi, wa ataina. Allah memberi kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-bayyinati ing pira-pira mukjizat. Al-bayyinati ing pira-pira mukjizat, yaitu kemampuan yang luar biasa, yang di luar kemampuan orang umum. Di antaranya Nabi Isa ini diberi kemampuan bisa menghidupkan orang mati. Orang sudah mati ratusan tahun yang lalu, zamannya Nabi Nuh sudah wafat. Dan Nabi Isa ini kan Nabi yang sesudah Nabi Musa, jauh terpaut berapa ribu tahun gitu. Kemudian Nabi Musa ini juga, Nabi Isa ini juga melanjutkan bimbing Bani Israel. Melanjutkan
bimbing Bani Israel setelah Nabi Musa ditimbali oleh Allah kembali ke rahmatillah. Nah ini Nabi Isa ibnu Maryam itu diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa Ibra'il akmah juga bisa menyembuhkan orang buta. Buta asli sejak lahir buta, nggak ada matanya. Ini bisa disembuhkan, diberi tempat mata, kemudian dibikinkan dari tanah seperti kelereng gitu, kelereng dimasukkan ke lubangnya jadi mata. Bisa melihat, mata asli juga itu. Oh, ini namanya mukjizat. Nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Juga bisa menyembuhkan abros, yaitu penyakit belang. Penyakit belang yang asli. Ini bisa dioles gitu aja, langsung sembuh. Ini wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu lan ngukuhake sapa ingsun Allahu ing Isa ibn Maryam bi Ruhil Kudus, ingsun kukohna kelawan Rohul Kudus, roh suci, yaitu malak Jibril. Kemana aja Nabi Isa pergi senantiasa dikawal oleh malak Jibril. Ini wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Afakullama ja'akum, apa ta mongko ing dalem semangsane teka, apa ta mongko ing dalem semangsane wis teka kum ing sira kabeh Bani Israil rasulun sapa utusan bima la tahwa, bima kelawan gawa suci-wici, yaitu kitab menyampaikan pedoman-pedoman hidup. La tahwa kang ora seneng angfusukum sapa pira-pira awak ira kabeh. Istakbartum mongko sombong, mongko gumedhi sapa sira kabeh. Jadi apakah ketika datang kepada kalian utusan Allah, yang mana utusan itu membawa pedoman-pedoman hidup dari Allah, enggak karya sendiri atau karya tulisnya sendiri, kemudian dipromosikan, enggak gitu. Jadi pedoman-pedoman ini dari Allah. Kemudian pedoman itu ketika kamu enggak seneng, enggak cocok, kamu terus sombong. Istakbartum, kamu enggak mau iman. Bahkan malah Rasul itu kamu bantai, kamu bunuh. Fafarikon mongko ing sak golongan, sekelompok dari Rasul, kadzabtum ngorohake sapa sira kabeh. Seperti Nabi Isa ini kamu bohongkan. Isa ini sihir, itu sihir. Nah, kamu bohongkan. Namanya sombong itu. Takabur, enggak iman. Wa fariqan lan ing golongan suwiji taktulun padha mateni sapa sira kabeh. Seperti Nabi Zakaria. Ini Nabi Zakaria dibantai, dibunuh. Ya gara-gara ini menyampaikan firman-firman Allah yang mana mereka enggak seneng, enggak cocok. Bimala tahwa angfusukum tadi. Nabi Zakaria dikejar sampai Nabi Zakaria itu masuk ke sebuah hutan, di situ ada pohon asil namanya, podun, gede pohonnya. Begitu Nabi Zakaria sampai situ, pohonnya membuka diri. Langsung Nabi Zakaria masuk ke pohon asil tadi. Begitu udah masuk, langsung menutup kembali itu pohon. Nah ini Bani Israel yang ngejar, lingok gitu sampai situ.
Mana ini Zakaria nih? Tadi lari ke sini kok tahu-tahu nggak ada, nggak kelihatan. Lingok gitu, nggak. Memang sudah ada dalam pohon tadi. Paling dia ngumpat di sini. Ayo kita geraji, kita sensor gitu loh. Itu pohon asal lalu langsung disensor, digeraji. Ya Allah, akhirnya dengan Nabi Zakaria ya mati juga. Ini fafarikon taktulun. Nabi Yahya juga gitu. Dibantai, dibunuh. Gara-gara apa? Ceritanya Nabi Yahya ini menyampaikan kebenaran. Ada wanita yang fajirah. Wanita fajirah itu wanita yang istilah di sini itu WTS gitu loh. WTS. Pelacur. Ini wanita mau dinikahi oleh mahramnya sendiri. Masih mahram gitu loh. Nah, Nabi Yahya memberikan pengarahan jangan, itu enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Itu kalau nikah dengan mahramnya sendiri enggak diridhoi oleh Allah. Gara-gara itu Nabi Yahya dibunuh juga. Gara-gara memberikan pengarahan sesuai dengan petunjuk Allah. Pernah zaman Nabi Musa juga, sehari itu 70 nabi dibunuh, dibantai. Ini fafarikon taktulun. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Madinah ini banyak orang Yahudi diingatkan kembali apa dawuh-dawuhnya Allah yang dituangkan dalam Taurat. Dielingno gitu loh, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu lagi. Tapi apa kata mereka ketika diberikan peringatan atau diingatkan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka bilang waqalu lan padha ngucap sapa Bani Israel maring jeung Nabi Muhammad. Mereka langsung komen. Komennya bukannya menerima tapi ngece-ngece, ngino-ngino. Menghina-hina, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka apa? Qulubuna gulfun. Ing pengucap qulubuna gulfun. Qulubuna utawi pira-pira ati kita orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Gulfun iku pira-pira ati kang ketutupan. Mat hati kami dah tertutup, terkunci gitu loh. Gak usah apa pidato, gak usah khutbah mulu. Ngino-ngino maksudnya. Gak usah pidato aja, khutbah mulu, ceramah aja. Udah terkunci nih hati saya. Hati kami udah terkunci. Qulubuna minyak maksudnya ngino-ngino melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Bala'anahum. Nah, karena mereka itu melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah, Allah dawuh bala'anahum. Balik wis nglaknati. Hum ing Bani Israel atau al-Yahud. Allahu sapa Allah, mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah. Bukannya hatinya terkunci, tapi karena sudah dikutuk, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Kenapa dilaknati, dikutuk oleh Allah? Bi kufrihim, sebab kufure al-Yahud. Mereka enggak menerima para nabi, para rasul. Sampai di Nabi Muhammad hadir, Al-Quran datang, juga enggak diimani. Ini sebab kufurnya itu loh. Maka mereka dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya.
Faqalilan ma yu'minun. Maka sithik banget yu'minuna padha iman sapa al-Yahud atau Bani Israel. Jadi imannya sedikit sekali. Na'udzubillahi min dalik. Walamma ja'a lan ing dalem semangsane wis tekahum ing Bani Israel atau al-Yahud kitabun apa kitab min indillahi kang saking ngersane Allah musaddiqun kang benerno ya kitab sing datang dari Allah yaitu kitab Al-Quran, dikirim, ditransfer, di WA kan gitu loh. Tahu WA kan? Wahyu Allah maksudnya. Nah, langsung ke Rasulullah itu kitab. Dan kitab itu membenarkan musaddiqun kang benerake lima maring kitab ma'ahum kang tetep ing dalem sertane al-Yahud Bani Israel yaitu kitab Taurat. Jadi ketika datang kitab dari Allah bukan karangan jeung Nabi Muhammad dan kitab itu membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan kitab Taurat. Jadi kitab Al-Quran ini datang dari Allah, diberikan pada Rasulullah. Kitab Al-Quran membenarkan kitab Taurat juga. Wa kanu lan ana sapa al-Yahud atau Bani Israel min qablu saking sedurunge datange kitab Al-Quran. Min qablu saking sedurunge tekane kitab Al-Quran. Sebelum Al-Quran hadir, sebelum Rasulullah hadir, ini mereka yastaftihun iku padha amrih tulung, padha njaluk tulung. Yastaftihuna iku padha njaluk tulung sapa al-Yahud zaman dulu sebelum datang Nabi Isa, sebelum datang Rasulullah, sebelum hadir Al-Quran. Mereka ini hidup tertindas, tertekan oleh orang-orang kafir. Akhirnya mohon pada Allah, ya Allah Gusti, tolong segera turunkan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Turunkan Al-Quran. Ini mereka selalu minta tolong dulu. Sebelum Al-Quran hadir, sebelum Rasulullah hadir. Karena mereka hidupnya tertindas, tertekan oleh orang-orang kafir. Mereka tahu bahwa ini nggak ada yang bisa mendamaikan dunia kecuali Nabi akhir zaman, karena itu diterangkan dalam Taurat. Akhirnya mohon, ya Allah tolong nih kita nih tertindas terus nih, tolong Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad segera dihadirkan. Ini wakano min qablu yastaftihun, jaluk tolong alal ladina ngalahake ing atase wong akeh kafaru kang podo kafir sapa aladina. Mereka pernah hidup tertekan, ditekan oleh orang-orang kafir. Kemudian mohon Allah mansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhir zaman, bin nabiyil mab'usi akhir zaman. Minta tolong pada Allah agar Nabi akhir zaman segera dihadirkan. Karena mereka yakin Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad itulah yang nanti bisa mendamaikan seluruh dunia. Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka tahu hal itu karena dituangkan dalam Taurat. Falamma jaa mongko ing dalem semangsane wis teka sapa dalam maja amangkan dalam semangsane wis teka hum ing al-Yahud atau Bani Israel ma apa perkara arafu kang padha ngerti sapa al-Yahud, yaitu Nabi Muhammad hadir, Al-Quran diturunkan. Kafaru mongko padha kafir sapa al-Yahud atau alladzina yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din.
ngufuri bihi ing ma. Di Nabi Muhammad dilecehkan, dikufuri, Al-Quran dinistakan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Falaknatullahi, mongko utawi kutukane Allah, laknate Allah, alal kafirin, iku tetep, iku melarat tetep ing atase pira-pira wong kafir. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah, ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih, faba'u bi ghadabin ala ghadab, walil kafirina adzabun muhin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, bi'sa mastarau, iku saala-alane suwiji-wiji, ma apane suwiji-wijine, istarau kang padha tuku sapa, padha adol, padha ngijalna sapa al-yahud atau kafirun, bihi kelawan ma, ngijalna anfusahum ing pira-pira awak dhewene al-yahud al-kafirin, ayakfuru utawi yen ta padha kufur sapa al-yahud atau aladina kafaru al-kafirin, bima ngufuri ing perkara anzala kang wis nurunake ing ma Allah sapa Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran dikufuri, dinistakan. Bagian karena arahe lacut, hasut. Jadi mereka mengkufuri Al-Quran, menghina Kanjeng Nabi Muhammad, bukannya karena nggak tahu, karena hasut itu loh. Mereka sudah tahu, sebelumnya sudah diharapkan kehadiran Rasulullah, kehadiran Al-Quran. Begitu hadir itu Rasulullah, diturunkan Al-Quran, malah dikufuri. Kufurnya mereka itu karena lacut atau hasut, bukannya karena nggak tahu. Nah ini loh seburuk-buruknya sesuatu yang mereka jual belikan. Ayu nazila, nglacuti utawa ngasuti, ayu nazila ing atase, ala ayu nazila, ing atase yen to nurunake sapa Allah Gusti Allah min fadli saking anugerah Allah, yaitu nurunke wahyu, diturunna alaman ing atase wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadi saking pira-pira kawulane Allah, yaitu jeneng Nabi Muhammad. Ini orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Al-Quran. Mereka semula mengharapkan ini Al-Quran atau Nabi akhir zaman itu dipilih dari kelompok mereka, Bani Israel. Lanjut Nabi Muhammad orang Makkah, bukan Bani Israel. Nah inilah akhirnya hasud. Baba'u mongko padha bali sapa al-yahud, bali ila rahmatillah bi ghadabin kelawan gawa ghadab. Mereka pulang ke rahmatillah dikutuk oleh Allah karena mereka mengkufuri Al-Quran, mengkufuri Nabi Muhammad. Ala ghadabin ing atase kutukan, ing atase bendu. Bi ghadabin kelawan gawa bendu. Ala ghadabin ing atase bendu. Jadi kutukan di atas kutukan. Ngufuri banyak nabi itu loh. Enggak hanya Nabi Muhammad tak, Nabi Isa juga dikufuri, bahkan dibantai, dibunuh, disalib. Ya Allah. Ternyata yang disalib itu bukan Nabi Isa,
temannya sendiri yang diserupakan oleh Allah mirip Nabi Isa. Nabi Isa dievakuasi oleh Allah, diselamatkan. Walil kafirina adzabum muhin. Walil kafirina lan ikut tetep kedue pira-pira wong kafir umum, baik orang Yahudi maupun non Yahudi, orang Arab maupun non Arab. Pokoknya enggak iman Al-Quran, enggak iman dengan Nabi Muhammad. Adapun utawi siksa muhinun kang ngasorake, muhinun kang ngasorake. Tumakola wallahu a'lamu bisawab. Ini maaf, waktunya sudah enggak mengizinkan lagi. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi